Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan membahas masalah broadcasting. Jadi biasanya kita sering lihat akhir-akhir ini banyak YouTuber atau banyak orang-orang sudah memulai menggunakan media streaming untuk membuat konten. Jadi isi kontennya bisa berupa ngobrol via Zoom atau ngobrol langsung, podcast dan segala macam. Sebenarnya mereka itu menggunakan aplikasi apa sih untuk kegiatan streamingnya itu? Nah, di sini kita akan belajar menggunakan sebuah aplikasi namanya OBS. OBS ini sebenarnya sudah open source, jadi kita bisa bisa download OBS secara gratis. Tinggal ketik aja OBS di Google. Nah, di sini kita bisa download untuk Windows, Mac ataupun Linux ya. Tinggal download, tinggal install, sudah bisa kita gunakan. Untuk tampilannya sendiri, OBS itu seperti ini. Oke, OBS itu akan seperti ini tampilannya di sini. Di sini nanti untuk kebutuhannya yang biasa saya gunakan hanyalah scene. Jadi kita bisa pilih berapa scene nanti kita tinggal kontak-ganti scene. Nah di dalam scene itu ada source-nya. Source-nya itu diambil dari mana sesuai dengan kebutuhan kita. Tinggal kita klik tombol plusnya, dia bisa audio input capture, bisa pakai mixer dan segala macam. Nah, audio output capture-nya seperti apa? Atau bisa kita ngambil dari browser atau hanya untuk background warna polosan saja. Kita bisa tambahkan juga di sini, misalkan kita polosan warna merah jadi backgroundnya. Yang berikutnya adalah display capture. Display capture ini kita nangkep semua display yang ada di komputer kita mau kita tampilkan. Display capture. Berikutnya adalah untuk game capture. Nah, game capture ini dia akan auto detect game apa yang sedang kita mainkan di komputer saat itu. Jadi akan dilinkkan ke, nah sekarang saya tidak sedang mengeplay game, jadi nanti kalau kalau itunya sudah ada gamenya yang di play, dia akan otomatis mendeteksi bahwa ada game yang sedang on di komputer itu dan dia siap untuk ditampilkan streamingnya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan foto saja juga bisa, atau misalkan menambahkan watermark. Jadi kalau biasanya yang punya channel dia punya logo, jadi bisa ditampilkan logonya saja seperti ini misalnya. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi logonya yang transparan ini adalah file berupa file PNG ya, jadi yang backgroundnya sudah hilang. Bisa ditambahkan seperti ini, bisa untuk di pojokan atau di mana terserah penempatannya. Itu image, bisa foto, bisa transparan PNG. Nah slideshow juga bisa. Nah media source ini kita bisa ngambil berupa video, misalkan kita mau masukkan video looping secara terus menerus di konten kita nanti. Nah, misalkan saya ngambil video looping ini, ukurannya bisa kita atur mau di looping di mana untuk videonya. Misalkan tadi selama kita streaming video ini akan looping terus. Nah ini settingannya juga bisa di setting untuk dia looping terus atau berhenti ketika video ini selesai. Berikutnya adalah kita bisa menambahkan teks atau bisa menambahkan video capture device. Jadi yang dimaksud dari video capture device ini adalah kita bisa nambahin muka kita ke dalam live streaming itu bisa menggunakan berbagai macam cara. Yang pertama adalah dari tampilan webcam kita yang ada di laptop. Misal kalau komputernya Anda punya webcam, nah itu bisa ditampilkan di webcam. Atau juga bisa menambahkan video capture device yang berasal dari integrated camera. Jadi aku ada kamera tambahan yang dipasang di
sini. Nah, ini kan beda tampilannya. Ada beberapa kamera yang ditambahkan. Jadi yang atas itu saya menggunakan webcam bawaan komputernya. Yang kedua ini adalah webcam eksternal. Webcam eksternal saya gunakan untuk webcam, saya tampilkan barengan pun bisa. Jadi misalkan saya webcam dari laptopnya ambil dari sudut situ dan webcam yang satunya saya ambil dari sudut sini juga bisa ditampilkan seperti itu. Dan video capture berikutnya itu bisa ngambil dari kalau kita pengen pakai HP kita sebagai webcam, kita bisa install yang namanya itu Droidcam. Kita bisa install Droidcam. Jadi di komputer kita install Droidcam, di handphone kita juga install Droidcam. Jadi akan muncul di sini nanti. Asalkan catatannya adalah kita menggunakan source yang sama atau menggunakan WiFi yang sama. Jadi WiFi yang sama yang bisa kita gunakan harus menggunakan IP address yang sama. Baru nanti bisa kita konekkan ke handphone kita. Nah, okay. Dan yang dipakai adalah kamera belakang dari si handphone. Sekarang saya akan ambil dari source tiganya. Jadi di sini saya sudah punya beberapa supply kamera untuk dengan menggunakan beberapa device. Untuk berikutnya, saya juga bisa memasang ini menggunakan capture card. Capture card itu fungsinya untuk menampilkan video dari kamera profesional, misalkan DSLR atau mirrorless kita tampilkan di sini juga bisa. Cuman kali ini saya tidak bisa tunjukkan. Nanti di sesi berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana caranya pakai capture card. Saya ini menunjukkan video source yang mungkin kita pakai, yang harganya cukup affordable, misalkan dari webcam bawaan laptopnya atau webcam eksternal yang harganya di bawah 100.000 dan pakai aplikasi gratis dan handphone kita pakai Droidcam. Itu untuk video capture device-nya. Nah, berikutnya kita bisa window capture. Window capture itu kita bisa ngambil mau capture apa, misalkan kita sedang slideshow PowerPoint gitu. Kita bisa tampilkan juga PowerPoint-nya di Windows. Catatannya adalah Windows tersebut sedang aktif ya, sedang kita buka di komputer kita. Nah, misalkan seperti ini. Jadi saya buka PowerPoint tadi di sana. Sekarang saya mau window capture poin-poin tersebut dan dimasukkan ke sini. Sembari presentasi, saya sembari bisa ngomong gitu nantinya. Sambil menjelaskan, tapi kelihatan mukanya kita di streamingnya itu. Kurang lebih seperti itu penggunaannya. Nah, sekarang untuk streamingnya sendiri seperti apa? Yang pertama kita masuk ke setting. Setting ini nanti kita akan pilih, yaitu kita lewati dulu streamnya, kita milih outputnya. Outputnya itu mau berapa? Nah, yang pertama paling penting adalah video bitrate. Bitrate ini adalah ya istilahnya kualitasnya nanti sebagus apa. Kalau saya pakai 2200 kbps karena kemampuan internet di rumah saya yang bisa mencukupi untuk streaming dengan kualitas baik ya paling mentok 2200 kbps. Kalau kemungkinan
WiFi atau internet di rumah Anda lebih bagus, ya bisa dinaikkan ke 2500 atau 300 kbps. Itu berpengaruh di kualitas gambarnya. Kemudian kalau mau recording, nanti recordingnya masuk kemana, itu untuk output videonya. Untuk audionya saya rasa bisa dilewatkan. Untuk videonya, nah kita tinggal pilih pilih ke base-nya nanti yang kita buat itu recordingnya resolusinya berapa. Saya pakai Full HD, jadi 920 180, atau misalkan HD saja juga bisa 1280 kali 720. Tergantung tampilan gambar yang Anda inginkan untuk streaming, nanti bisa Full HD atau HD saja cukup. Yang 1080p atau 720p, mana yang pilih itu pun berpengaruh ke kekuatan internet Anda untuk streaming. Nah, untuk frame rate, frame per second-nya, saya anjurkan ke 30 saja. Nanti kalau di lebih dari itu, ada kemungkinan uh, kekuatan untuk streamingnya tidak cukup. Oke, kita masuk ke streamingnya sekarang. Nah, stream ini sebenarnya di OBS dikasih pilihan, kita bisa streaming di Twitch, YouTube, Twitter, Facebook pun ada. Nah, ini bisa kita pilih. Nah, kebutuhannya apa? Nah, kita pengen streaming di mana? Kita harus masuk dulu ke Facebook. Nah, kalau di Facebook, di sini akan ada pilihan go live. Nah, live video. Kita klik live videonya. Di live video ini, kalau kita streamingnya via OBS, nggak langsung dari Facebooknya, jadi kita bisa menambahi, misalkan ada namanya, ada animasinya, itu kita pilih di OBS saja daripada kita langsung live-nya dari Facebook. Karena kalau live Facebook ya yes, apa adanya itu yang ditampilkan, nggak bisa nambahin webcamnya, nggak bisa nambahin tampilan apanya gitu. Nah, yang diperlukan di sini adalah stream key. Nah, stream key ini yang dibutuhkan untuk ketika kita streaming. Jadi seperti di OBS tadi, ada kebutuhan servernya di mana. Itu kita ambil dari sini, server URL-nya di mana. Nah, kita copy aja, kita paste di sini. Nah, stream key-nya di bawahnya tadi ada. Nah, ini stream key-nya, Ctrl A aja, Ctrl V. Nah, nah, ini sudah langsung direct ke, kalau kita start streaming, kita akan direct ke Facebooknya. Misalkan sekarang kita start streaming ya. Start streaming. Oke, kita bisa lihat di pojokan ini. Jika indikatornya merah, berarti kemampuan internet kita tidak mencukupi untuk kebutuhan streamingnya. Jadi bisa kita turunkan di bitrate-nya tadi yang 2200 tadi, kita turunkan ke 2000. Nah, di Facebooknya pasti akan sudah muncul live langsung aja. Nah, ini dia langsung otomatis memunculkan apa yang ada di tampilan OBS kita tadi, dan pasti akan ada delay-nya. Itu untuk streaming di Facebook. Oke, nah reviewnya ada di sini, reviewnya. Nah, itu aja. Caranya yang penting sudah tahu. Nah, kalau di di YouTube seperti apa? Kurang lebih sama. Jadi yang dibutuhkan adalah misalkan di sini kita go live, yang dibutuhkan adalah stream URL dan stream key. Seperti ini. Kita create stream aja. Create stream. Nah, di stream settingnya ini nanti di YouTube itu akan sama. Ada stream URL-nya, tinggal kita copy, dimasukkan ke OBS-nya tadi, di setting.
di stream. Nah, stream URL-nya kita ganti yang punya yang Facebook. Terus stream key-nya kita copy, kita masukkan ke OBS, stream key-nya Facebook. Nah, kita sudah siap untuk streaming di, kalau kita start streaming di sini kita akan muncul di YouTube-nya dan kita bisa go live dari YouTube. Kurang lebih itu untuk streaming di Facebook dan YouTube. Nah, ada satu lagi yang sering kita gunakan yaitu streaming di Instagram. Cuman untuk Instagram ini sangat tricky sekali. Jadi kita harus pakai program tambahan yang biasanya orang-orang pakai itu namanya Yellow Duck. Nah, Yellow Duck. Yellow Duck. Nah, ini Yellow Duck ini tujuannya tetap sama, biar kita dapat streaming URL-nya, server URL-nya dan apa namanya, stream key-nya. Jadi kita login di akun kita, nanti di situ akan keluar stream URL dan stream key-nya. Atau selain Yellow Duck, kita bisa menggunakan website yang namanya ini RTMP, Instagram Feed Me, RTMP. Nah, cuman sekarang di RTMP ini dia akan berbayar. Jadi kita akan hanya diberikan 5 kali gratisan stream key. Setelah itu harus berbayar. Tapi biayanya itu kalau nggak salah $1 per stream key. Jadi ya cuma 14.000. Jadi itu masih sangat affordable sekali jika kita gunakan untuk kebutuhan profesional. Kebutuhan kita untuk promo produk kita. Seperti itu. Nah, kita tinggal login akun Instagram kita. Nanti di sana akan ada penawaran. Penawarannya yaitu kamu mau mau nah ini saya sudah pernah menggunakan, kan gratisannya dapat 5, saya di sini tinggal 2. Jadi di sini kalau create new broadcasting saya akan mendapatkan Instagram URL-nya dan stream key-nya. Tinggal kita copy paste di OBS-nya. Kita bisa streaming Instagram dari OBS. Cuman kalau streaming Instagram di OBS, kita harus mengubah keseluruhan apa namanya, settingnya, karena seperti kita tahu layout dari Instagram itu adalah 9 banding 16. Jadi kita harus setting lagi di videonya, resolusinya kita harus ganti. Jadi beda kayak tadi kan 16 banding 9, kita harus putar. Jadi kalau ini kan 1080 kali 1,2, rasionya akan berubah menjadi 9 banding 16, tergantung kita resolusinya mau pilih yang mana, yang SD atau SD. Kalau kita apply, nah layarnya akan berubah jadi begini, seperti tampilan Instagram live. Dia akan seperti ini. Semuanya sama, kita bisa masukkan apa saja di sini, mau video, mau muka kita, atau mau apapun. Untuk setting streamingnya tadi tinggal dapatkan dari website ini, RTMPS servernya apa, terus stream key-nya apa, tinggal kita copy paste di sini. Oke, kita bisa live di Instagram. Begitu. Itu saja materi tentang broadcasting kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dicoba.